rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'ul intifa'a wal ifada wal istifada wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah lana fathan qariban. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa anna ila anqal al babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Ialah bab yang ke-11. Sekarang bab ke-11 membahas perihal keutamaan masjid. Keutamaan masjid. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Ta'ala telah berfirman fi buyutin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Ini ayat surat An-Nur ayat 36. Ini sebenarnya ada sambungan ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 35. Di penghujung ayatnya bunyinya yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Nah, masuk nih. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Terusannya yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ini surat An-Nur, Allah lagi bicara perihal nur, ya, perihal nur, perihal cahaya. Ya, saya tadi rangkum sedikit nih. Dikatakan oleh Allah, Allah Ta'ala akan menuntun, akan memberi hidayah, petunjuk. Ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa hambanya yang Allah inginkan saja, diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada cahaya tersebut, cahaya penuntun. Yadribullahu al-amthala linnas, Allah Ta'ala sudah memberikan contoh yang banyak buat manusia agar manusia ini dapat dengan mudah memahami apa yang Allah mau. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala ini sesungguhnya maha mengetahui dari segala sesuatu yang tertutup, yang tersembunyi. Jadi dikatakan di antara orang-orang yang akan diberi oleh Allah Ta'ala pancaran nur ilahi tersebut, ya, ialah orang-orang yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid-masjid. Pada pagi hari serta sore hari, petang hari. Serta bertasbih, memperbanyak bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka enggak lalai. Mereka enggak lalai di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengerjakan sholat walaupun dia ini sibuk melakukan urusan perniagaan, dagang, kerja, apapun lah. Mereka enggak enggan untuk mengeluarkan zakat, maksudnya enggak susah untuk mengeluarkan zakat, tetap ngeluarin, mau ngeluarin zakat. Nggak ada cerita enggan, nggak mau ngeluarin zakat karena tamak ngumpulin harta kekayaan. Mereka selalu ingat akan hari akhirat yang karena dahsyatnya banyak hati menjadi guncang dan mata menjadi terbelalak.
Jadi dikatakan oleh Allah Ta'ala tadi di dalam firman-Nya, yahdillahu linurihi. Allah cuman mau bagi petunjuk, mau bagi cahaya ini buat orang-orang yang Allah pengenin aja. Paham? Cahaya petunjuk. Jadi bukan cuma serta-merta Allah kirimin cahaya, bukan, kita dibimbing sama Allah Ta'ala menuju ke cahaya tersebut. Yang kalau udah sampai mendapatkan cahaya tersebut, insya Allah hidupnya akan selamat dunia barzakh wal akhirah. Tapi nggak semua hamba yang Allah bagi. Hanya mereka yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Mereka yang senantiasa menyibukkan dirinya di dalam rumah-rumah yang diizinkan, yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk ditinggikan, diangkat, dikeraskan, disebutkan namanya Allah Ta'ala, yaitu ayat ini mau menunjukkan kepada kita perihal keutamaan keagungannya masjid. Dalam artian hanya hal yang seperti ini saja yang Allah izinkan di dalam masjid. Hal yang lain nggak Allah izinkan. Bercanda, makanya kalau orang lagi bercanda di dalam masjid, kita tegur bukan berarti kita kesel sama dia. Lain anak umur 3 tahun, kalau anak 3 tahun yang bercanda lain lagi, maafu, belum tamyiz. Ini udah 7 tahun lebih bercanda, ngoceh, asik sendiri, ngomong dunia dalam masjid. La haula wala quwata, hadza nggak diizinin sama Allah, hadirin. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Hanya apa? Hanya diizinkan sama Allah Ta'ala di luar sholat, hanya zikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala, meninggikan nama Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti Allah bakal bagi nurnya, cahaya petunjuknya ini. Dalam masjid ada akhlaknya. Ente punya rumah ente bikinin peraturan. Ente seneng nggak kalau ada tamu datang ke rumah ente nggak pakai salam, nggak pakai kalam lagi, teriak-teriak, ngomong kenceng-kenceng, nyanyi-nyanyi di rumah ente? Seneng ente sama orang kayak gitu? Ini masjid, tuan rumahnya siapa? Siapa tuan rumahnya masjid? Hah? Orang masuk ke masjid lagi bertamu kepada Allah Ta'ala, lagi nenamu kepada Allah. Jaga etikanya, jaga akhlaknya, jaga adabnya. Jangan digunakan masjid ini di luar peruntukannya. Kemudian Allah Ta'ala firmankan lagi, wa qala Allahu Ta'ala man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu hal tersebut, mengagungkan syiar-syiarnya Allah, adalah bagian dari ketakwaannya hati. Ya tadi, mengagungkan syiar-syiarnya Allah, salah satunya apa lagi? Ya tadi urusan masjid, Masjidil Haram, Madinah, haji, wukuf Arafah, ini syiar-syiarnya Allah Ta'ala, Jumat. Paham? Wa qala ta'ala wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan kebesaran-kebesarannya Allah Ta'ala, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka sesungguhnya itu adalah hal yang paling baik dilakukan oleh orang-orang tersebut di sisi Allah Ta'ala. Amalan paling baik di sisi Allah mengagungkan syiar-syiarnya Allah Ta'ala. Paham? Dengerin. Pak lagi dibahas masjid nanti ngomong. Kuping bolot apa?
Wa rawaina an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu. Hanya saja masjid itu dibangun sesuai hanya sesuai untuk peruntukannya saja. Masjid dibuat untuk apa? Untuk ibadah, pakai buat ibadah. Ente mau ngobrol di luar, masjid dipakai buat apa? Buat sholat, buat zikir, buat melaksanakan apa namanya amalan-amalan yang berkaitan dengan urusan syariat. Ente pakai itu buat bikin pengajian, buat apa? Ini peruntukan masjid itu saja, nggak ada yang lain. Paham? Itu kata Nabi SAW. Rawahu Muslim kadza fil azkar, diriwayatkan dalam kitab al-azkar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin. Kata Nabi SAW, masjid itu adalah rumahnya bagi orang-orang mukmin. Rawahu Abu Nuaim an Salman bi isnadin dhaif. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Lakin lahu syawahidu. Tapi hadis ini memiliki penguat-penguat lainnya. Dalam kalimat yang lain, fakullu muslim lahu fihi haqqun. Maksudnya yang menunjukkan kepada makna bahwasanya setiap muslim memiliki hak di dalam masjid. Kalau mukmin doang kan berat. Makanya dikatakan hadisnya dhaif nih. Karena kalau cuma buat mukmin yang cuma sekedar muslim, ntar nggak kedapatan, nggak punya hak dalam masjid, paham nggak? Yang boleh menggunakan masjid cuma orang-orang mukmin. Nah, intinya ini hadis sanadnya dhaif, tapi ada penguat-penguat lainnya yang menunjukkan kepada intinya masjid ini setiap muslim punya hak dari masjid. Qala al-Manawi, ini Imam Manawi mengatakan wa fi riwayatin kullu taqiyin. Nah, di dalam riwayat lain kata Imam Manawi, kullu taqiyin, milik semua orang yang bertakwa kepada Allah. Lakin la yushghiluhu bi ghairi ma bunya lahu, afada dzalika al-Azizi. Akan tetapi masjid ini nggak boleh dipakai untuk keperluan selain keperluan intinya masjid. Nggak boleh ente bikin kesibukan di dalam masjid di luar peruntukannya. Begitulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Azizi. Paham? Saking mulianya masjid nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi SAW, bila mana kamu melihat seseorang yang senantiasa hobinya di masjid, melazimkan dirinya di masjid, paham nggak? Paham nggak tuh? Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah, maka bersaksilah kalian untuk seseorang tersebut dengan keimanan. Maksudnya apa? Iqta'u lahu, putuskan kepada kalian, cap itu orang min ahlil iman. Ini orang beriman aja. Ente dapat stempel tuh minal mukminin, berarti cuman barokah ente menjadi orang yang suka lazim di masjid, ngelazimin di masjid, melazimkan diri di masjid, senantiasa melazimkan diri di masjid. Apa bahasa gampangnya? Banyak waktunya yang dia buang untuk ke masjid. Fa inna syahadata qaulun sadara ala muwata'atil qalbi al-lisana ala sabilil qat'i. Maksudnya
bersaksilah kalian, maksudnya bersaksi di situ adalah iqta', putuskan. Ya. Kenapa? Fa inna syahadata, karena sesungguhnya bersaksi itu adalah pernyataan yang keluar, yang diekspresikan, yang terekspresikan, yang terekspos ala muwattatil qalbi alisana, dari hasil kesepakatannya hati dengan lisan, ala sabilil qat'i, atas jalan yang pasti. Atas jalan yang pasti. Udah pastiin aja, nanti nggak usah repot-repot. Ada orang yang terlihat hobinya di masjid, ya hadza minal mu'minin. Kata Nabi kayak gitu. Fashhadu lahu bil iman. Udah, putusin. Buat keputusan, kata Nabi, ambil keputusan, nilai dia, cap dia sebagai seorang mukmin. Min ahlil iman ini orang. Kurang istimewa apa itu masjid? Kurang istimewa apa itu masjid? Wa fi riwayati Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri, idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Hadis ini bunyinya, bila mana kalian melihat kepada seseorang ya'tadu al-masjida, ya'tadu, yang senantiasa membiasakan dirinya pergi ke masjid, ngebiasain dirinya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah kalian untuk orang tersebut dengan iman. Dengan iman. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kata Allah Ta'ala, hanya saja ya'muru, ya, ya'muru yang menghidupkan masjid, hanya saja yang menghidupkan masjidnya Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman saja. Kata Allah Ta'ala, yang menjaga kehormatan masjid, yang memakmurkan masjid, kata Allah Ta'ala, mereka hanya orang-orang yang beriman saja. Paham? Hanya orang beriman, ya jelas. Karena kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang beriman, buat orang-orang beriman, masjid itu orang-orang beriman, keberadaannya di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air, bukan seperti burung dalam sang. Ente paham nggak? Paham nggak tuh? Jadi kalau orang beriman memang kalau di luar masjid tuh nggak betah, dia pengen buru-buru ke masjid, masjid lagi asik dalam masjid, duduk zikir sama Allah, bukan dia ngomongin dunia, urusan bisnis, canda-canda. Kalau sekarang banyak banget orang santai ngerokok, bikin kopi di masjid, masya Allah. Maka saya selalu tanya, nih samping sekretariat apa ini masuk masjid kan nih? Masuk masjid ya? Kalau masuk masjid saya nggak mau duduk di situ buat ngobrol-ngobrol ini itu, ngobrol kita tempat lain. Masjid bukan tempat itu soalnya. Nggak dibangun masjid untuk hal tersebut, enggak. Ngerti nggak tuh? Wa hadza haditsun shahihun wa fi riwayatin yata'ahadul masjid. Ya. Hadis ini hadis yang sahih. Dan di dalam riwayat yang lain bunyinya bukan ya'tadu, tapi yata'ahadu al masjida. Idza ra'aitumur rajula yata'ahadu al masjida. Yata'ahadu itu senantiasa datang ke masjid. Paham nggak? Senantiasa datang ke masjid. Istiqomah banget datang ke masjid.
Kalau i'tiyad tadi kan apa namanya? Oh, kalau i'tiyad itu maknanya membiasakan diri ke masjid. Kalau yata'ahadu memperhatikan masjid. Makanya dikatakan di sini wal muradu bi'tiyadil masajid, yang dimaksud dengan membiasakan diri ke masjid, maksudnya apa? Ayakuna ya, qalbahu wa an yakuna qalbuhu mu'allaqan bihadza, mu'allaqan biha munzu yakhruju minha ila ayyauda ilaiha. Maksudnya ya'tadu tadi adalah orang yang membiasakan datang ke masjid, orang yang terbiasa datang ke masjid. Ini maksudnya adalah orang yang memiliki hati, yang hatinya memiliki ikatan dengan masjid, terikat dengan masjid dari semenjak dia datang ke masjid sampai pulang dan sampai kembali lagi. Paham nggak? Orang di rumah nih habis ke masjid asyik, pulang ke rumah nggak sabar lagi, orang asar buru-buru di masjid lagi. Habis sholat asar pulang, maghrib buru-buru ke masjid lagi. Gimana? Wa naqala ba'dhum anin Nawawi, dan sebagian ulama menukil daripada Imam Nawawi, ayakuna syadidal hubbi laha wal mulazamata lil jamaah fiha. Imam Nawawi mengartikan i'tiyad di situ, ya enggak? Seseorang tersebut memiliki orang tersebut hatinya itu memiliki rasa cinta yang sangat besar terhadap masjid. Wal mulazama, dan memiliki rasa cinta untuk melazimkan dirinya, untuk mensenantiasakan dirinya itu berjamaah di dalam masjid, sholat jamaah di dalam masjid. Walaisa ma'nahu dawamul qu'ud fiha. Maknanya itu bukan orang yang hobi datang masjid, oh, orang yang senantiasa sering-sering duduk di dalam masjid, duduk-duduk toh. Bukan kayak gitu. Tapi dia rindu dengan ibadah-ibadah yang diselenggarakan di dalam masjid itu. Sholat jamaah, ada pengajian, dia datang, Masya Allah. Makanya saya heran kalau Allah Ta'ala saja mengatakan dalam firman-Nya, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Allah mengizinkan kita mengangkat, meninggikan, membesarkan namanya Allah, menyebut-nyebut namanya Allah. Kita membuat sebuah kajian yang bersinyalir akan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngizinin yang kayak gitu. Saya heran kalau ada orang yang terganggu. Saya heran ada orang terganggu dengan kegiatan masjid, kegiatan yang diselenggarakan di dalam masjid. Ada apa di dalam hatinya itu? Berisik speaker luar. Barokah ada kegiatan di dalam masjid. Hidup kamu ini yang di sekeliling masjid rumahnya ini jadi barokah, paham? Jadi barokah. Dan acara yang kita bikin pun nggak di atas batas wajar, di atas jam 10, enggak. Andaikan kita bikin acara kayak gitu, kita bikin juga setahun sekali, betul nggak? Allah Ta'ala ngasih izin, ada manusia nggak ngasih izin. Siapa ente? Kecuali kita bikin pengajian di atas jam 12, di atas jam 11, di atas jam 10 malam. Lain lagi, lo mau protes nggak apa-apa. Bainal maghrib wal isya, bainal isya, habis isya kita bikin sampai jam 9, sampai setengah 10, wajar. Saya katakan saya heran gitu loh, kalau ada orang yang keberatan hatinya dengan adanya pemakmuran masjid gitu. Terbuat dari apa hati itu, ya Allah? Paham gak? Nah, lanjut lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi itu ya, Nabi memerintahkan kita untuk mengecap orang yang suka
datang beribadah di dalam masjid dengan keimanan. Kalau kita kagak, udah jelas-jelas nih orang beriman, punya pondok, punya majelis, ngajak orang ke jalan baik, dicaci-caci, dicari-cari kesalahannya, dihina-hina, dijustifikasi. Ya Allah, kebalikan Nabi. Ada yang kayak gitu, Beb, Ustadz, Beb, setan bukan Ustadz. Direkam nih. Manusia ini nggak bakal pernah selamat dari kesalahan sama dosa. Kita sebagai manusia yang bijaksana, udahlah, kesalahan orang, kekurangan orang nggak usah dibahas-bahas. Anda nggak setuju sama seseorang, Anda datengin, ajak ngobrol baik-baik, tukar pikiran, barangkali dia punya dalil. Iya nggak? Iya, kecuali dia ngelakuin maksiat-maksiat yang terang-terangan nyata gitu, maksiat. Di maksiatnya nyata-nyata. Orang yang kayak gitu kata Nabi, kalau mau gibain sekalian depan mukanya nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya maksiat disirkan, dikagak unjukin ke depan orang, kita nggak ada hak buat ngejudge. Husnudzon haknya kita. Khoslatan la syai'a afdalu minhuma husnudzon billah husnudzon bi'ibadillah. Dua perkara yang nggak ada menandingi keafdalan dari dua perkara ini. Berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik sama hamba Allah Ta'ala. Jadi ini Beb, Ustadz Beb yang ya lu masih diikutin Ustadz yang kayak gitu. Banyak Ustadz yang lebih baik dari itu. Lanjut. Man takalama bikalamid dunya. Barang siapa kata Nabi SAW yang berbicara dengan tema duniawi fil masjid, di dalam masjid. Iya, gue tahu lu usaha lu miliaran, jangan ngomong dalam masjid. Duit lu yang miliaran nggak ada harganya kalau udah masuk masjid. Paham nggak? Udah nggak ada mulia-mulianya itu, udah nggak ada keren-kerennya. Kata Nabi, siapa orang yang berbicara dengan tema duniawi di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Allah gugurin amal ibadahnya dia selama 40 tahun. Gimana itu? 40 tahun amalnya digugurin sama Allah Ta'ala. 40 tahun. Amalnya dihilangin sama Allah Ta'ala 40 tahun. Ini mulia masjid, jangan ngomong. Ente mau ngobrol di luar sama temen ente. Di masjid bukan tempat ngobrolin urusan main-main. Ente mau bercanda keluar. Paham? Di luar. Habib galak, Habib keras, terserah lo mau ngomong apa. Gue sampein hadis lo nggak terima, lo masih mau ngobrol, silahkan keluar. Pintunya nggak ada yang dikunci di sini. Paham? Jadi besok jangan salahin aneh kalau ada yang ngobrol depan mata aneh minta keluar langsung. Anda nggak ngehormatin saya sebagai pengajar di sini nggak apa-apa, tapi Anda harus hormat sama Allah Ta'ala. Paham gak tuh? Ente bayangin ente ibadah buat tiap hari 5 waktu, puasa Senin Kemis lagi, tiap malam tahajud baca Quran nggak kelar-kelar. Masuk masjid bahas dunia. Mana temen lo tadi? Mana tuh? Ini mana sekarang game? Mana itu game? Menang apa kalah lo? Kelar amal ibadah lo 40 tahun. Ya kalau umurnya 80 masih ada 40 tahun lagi. Kalau umurnya belum nyampe 40, umur belum sampai 40 tahun. Mana ada nih anak muda nih yang umurnya 40 tahun? Kagak ada. Di bawahnya semua umurnya itu. Tekor. Paham? Tekor. Tekor. Yang udah tua, udah capek, udah 70 tahun, udah 60 tahun, 50 tahun, 50 lebih, udah mepet-mepet 60. Amalnya gugur kata Nabi. Ya Allah, 40 tahun amalnya gugur. Cuman gara-gara nggak ada akhlak dalam masjid. Masuk masjid pakai adab. Kata Nabi,
Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihil Akhyar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam kitab Tanbihul Akhyar, wa sunnah ayyuqala liman ansyada fil masjidi syi'ran ghairu matulubin faddallahu faka salasa marrat. Nabi SAW menyunahkan, menganjurkan kepada siapapun yang melihat ada orang masuk masjid nyanyi-nyanyi yang enggak diminta di dalam syariat. Misalnya qasidah, muji Nabi, muji Allah, yang kayak begitu, bukan nyanyi kayak begitu, nyanyi. Nyanyi masuk masjid. Ente lihat orang nyanyi kayak gitu, kata Nabi apa? Doain 3 kali. Doain apa? Faddallahu faka. Mudah-mudahan Allah rontokin gigi ente 3 kali. Nabi ngajarin. Nabi bahaya nggak pernah doain orang jelek mungkin. Belajar lu kurang jauh. Tergantung posisi dan lokasinya. Keadaannya bagaimana? Hah? Wa yundabu tanzihul masjid an hadithi dunya wa khusuma. Sangat teramat dianjurkan untuk menjaga, membersihkan masjid daripada pembicaraan duniawiyah, terlebih debat. Wa raf'u sautin, dan sangat teramat dikecam ya, untuk tidak mengangkat suara dalam masjid. Angkat suara, kalau orang kita mah top dah, di negeri kita top. Jangan bercanda, sholat lagi amin kencengin, demi buat bercanda tuh. Amin, bener nggak begitu? Iya bener, bukan bercanda doang, amin amin, sholat dibikin candaan, top orang kita. Makanya itu kalau lihat video orang luar negeri, misalnya ada di kota ada satu gedung kantor disusupin teroris, orang itu dievakuasi kabur menjauh dari teroris. Kalau kita nggak ditontonin, wow, pada ngeriung di situ nonton, mana bomnya? Penasaran. Orang kita itu plus 62. Orang luar negeri ada kecelakaan langsung panggil emergensi, panggil ambulan. Kalau kita enggak, orang ketabrak kereta, tabrak tontonin. Paham ya? Keren, negeri kita ini keren banget. Paham? Menghunuskan pedang dikecam banget tuh. Dalam masjid nggak boleh bawa senjata, ngunusin senjata nggak boleh. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Kalau andaikan ada salah satu dari ente orang, kata Nabi SAW, ngelihat orang jualan dalam masjid, depan mukanya ente ngomong, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah nggak memberikan keuntungan dalam perdagangan ente. Doain tuh kayak gitu kata Nabi. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatahu faqulu lahu la raddahallahu alaik. Kalau ada orang yang ngumumin barangnya mencari barang yang hilang, mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, ente katakan, kata Nabi SAW, mudah-mudahan barang itu nggak dibalikin sama Allah Ta'ala. Terus gimana ya kita bikin pengumuman? Lu tempel aja no di sono, di luar no, bikin selebaran, jangan dalam masjid. Hadirin, saudara-saudara warga setempat, ada yang ngelihat nggak motor saya yang hilang? Ada yang kayak begitu kata Nabi, doain biar nggak balik lagi tuh motor sekalian. Masjid ini bukan tempat pengumuman dibikin, bukan buat tempat ngumumin pengumuman kayak begitu, bukan kayak gitu tujuannya bikin masjid.
Fa innal masajida lam tubna lihadza, karena masjid kata Nabi enggak dibangun buat hal-hal kayak begitu. Bukan kayak gitu Nabi. Marah Nabi. Ngerti nggak? Boleh nggak ngobrol di dalam masjid? Nggak boleh. Yang ngomong siapa? Nabi yang ngomong. Kalau lu ngerasa umatnya Nabi, lu pakai deh tuh. Tapi anda nggak tahu kalau itu umat Nabi Daud. Paham nggak? Wallahu a'lam. Berarti mungkin murid Nabi Nuh yang masih hidup sampai gini hari. Wa qala sallallahu terakhir, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakalimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal jaur. Paham nggak tuh? Sesungguhnya para malaikat-malaikat ini membenci orang-orang yang gemar berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan yang sia-sia, bicara nggak ada artinya, ngomong nggak ada artinya. Kita bicara nih, tapi yang kita bahas apa? Yang kita bicarakan apa? Ilmu. Yang kita bahas hadis. Nanti ada guru lain mungkin ngebahas di sini, bahas tauhid, bahas fikih. Yang dibicarakan pembicaraan kalam yang khair. Paham? Bicara aja nggak boleh, apalagi bercanda itu. Paham? Malaikat benci sama orang-orang kayak begitu. Dengan pembicaraan yang sia-sia dan jaur, dan pembicaraan yang dosa. Pembicaraan dosa, ghibah dalam masjid lah. Ya Allah. Bu, orang sebelah kemarin begini begitu, udah terus panjang lebar dalam masjid. Tapi memang biasanya tempat-tempat ada larangan-larangan, hal-hal yang dilarang, itu paling nikmat di jalanin. Paham nggak? Orang sebelum kawin, hobi main perempuan. Begitu kawin, itu tujuan dikawinin biar nggak main perempuan. Habis kawin, masih aja main perempuan lagi. Paham nggak ente? Orang suka judi, dilarang. Sama syariat judi dilarang kan? Judi asyik dia, padahal udah kalah berkali-kali. Besok niter-niter cari pinjaman ke temannya, ke keluarga, mukanya melas-melas buat beli beras, nggak ada, dapat dipakai lagi buat main judi. Paham nggak tuh? Hati-hati. Di masjid ini ada undang-undangnya, ada peraturannya. Saya heran orang-orang kita manusia ini, masya Allah, ajib memang. Datang ke rumah kiai, datang ke rumah presiden, datang ke rumah Pak Menteri, datang ke rapi-rapi, benar, masya Allah. Rumah tentara ketemu rumah polisi, rapi-rapi, masya Allah, akhlak. Begitu masuk ke rumah Allah, jadi setan. Masuk ke rumah Allah jadi setan. Siapa yang lebih berhak untuk dihormatin? Siapa yang lebih berhak untuk diakhlakin? Diberikan adab terbagus? Siapa? Presiden. Tapi Allah. Orang kalau adabnya, akhlaknya bagus kepada Allah, kepada hamba yang lain pun ikut pasti bagus. Paham nggak? Tapi orang kalau ke Allah aja adabnya udah rusak, ke manusia yang lain akhlaknya kayak gitu-gitu, udah penjilat itu. Paham nggak? Depan belakang lain orang kayak gitu. Depan kita gini-gini, belakang kita mah munafik gitu. Karena kenapa? Dia kepada Allah Ta'ala nggak ada takutnya, kepada Allah Ta'ala nggak ada akhlaknya, kepada Allah Ta'ala nggak ada adabnya. Terus ente mau ngarepin ke ente ada akhlaknya, ada adabnya gitu? Enggak. Makanya kita nggak heran. Kita nggak heran dengar cerita orang ditipu, dimakan, ditikung, dikhianatin dari belakang. Yang nipu, yang khianat, yang nikung tuh orang yang dianggap baik, masya Allah sama dia. Ini orang baik, masya Allah. Ini orang hebat, akhlak, santun orangnya. Saya nggak nyangka dia di belakang saya ngelakuin hal kayak gini. Iya, itu tanda dia sama Tuhannya aja kagak
ada akhlaknya, nggak ada sopan santunnya sama Tuhannya. Orang kalau nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya ke Tuhannya, nggak usah dipegang banget, biasa aja. Udah gitu manusia lagi. Manusia apa sih yang bisa dipegang? Mahalul khoto wa nisyan. Konsepnya aja udah tempatnya salah, ame dosa. Konsepnya manusia udah begitu, Tuhan. Setitik kesalahan nggak ada, setitik kekurangan nggak ada. Sedikit dosa apalagi nggak ada sama sekali. Makanya kalau ditanya siapa di alam ini yang paling bisa dipercaya? Allah. Terus siapa makhluk yang di dunia ini paling bisa dipercaya? Rasulullah. Terus siapa lagi yang paling bisa dipegang? Ibu, orang tua. Terus siapa lagi? Guru yang hak. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Ada beb tambahan, ada lagi. Kalau mau ditambah ya ada lagi. Siapa lagi yang bisa? Sahabat fillah. Teman di jalan Allah Ta'ala. Teman yang kalau kita salah dia nggak sungkan-sungkan buat negor kita. Nah itu orang jujur tuh. Tapi kalau ada teman ngelihat kita salah, dia sungkan, dia segan, dia malas negor kita. Aneh Mas Arji aja nggak percaya. Bayangin aja. Aneh Mas Arji nggak percaya nih. Paham nggak? Dan mungkin warga sini juga banyak yang nggak percaya juga Mas Arji. Wong saya aja nggak percaya, apalagi warganya kan. Saya aja yang jarang ketemu nggak percaya. Maksudnya ya yang tahu Allah dan menabi. Ya enggak? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa min al-mughrabinya katsiran wa hasan fi alika inna sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin ya Rasul.